Adalah fakta bahwa bagi umat Islam Al-Quran itu hanya sebagai kitab bacaan dalam bahasa Arab, yang berfokus pada seni membaca dengan suara merdu berdasarkan tajwid dan adab. Tradisi ini diperlombakan setiap acara keagamaan MTQ. Tujuan pengajian Al-Quran bukan untuk mengerti isinya, tetapi berfokus kepada seni pembacaan yang disebut tajwid. Apakah Al-Quran itu hanya berisi kata-kata senandung, atau puisi, atau pantun puji-pujian, sehingga pembacaan Al-Quran berfokus kepada seni membaca yang kemudian dilantunkan melalui pengeras suara? Sejatinya kitab suci suatu agama adalah kitab yang berisi perintah dan aturan dari Tuhannya dan berita tentang Tuhan itu sendiri, yang wajib dipahami dan dilakukan oleh setiap penganutnya, bukan untuk dihafal dalam bahasa yang tidak dipahami, lalu dibacakan yang berfokus kepada seni keindahan lantunan suara. Di Quran Surah As-Zukhruf ayat 3 dikatakan, "Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti." Demikian juga di Quran Surah Taha ayat 113 dikatakan, "Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka." Di ayat lain juga dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk serta pelajaran bagi yang bertakwa, bukan untuk dibacakan dengan lantunan suara yang merdu dan diperlombakan tetapi sama sekali tidak mengerti isinya. Adalah lucu jika kitab suci yang berisi suatu perintah dan petunjuk dari Tuhannya hanya dihafal dalam bahasa Arab walaupun tidak dipahami, dibacakan seperti sebuah puisi yang berfokus pada seni suara berdasarkan tajwid dan adab kaum Arab, lalu diperlombakan di acara tertentu, misalnya MTQ. Apakah mungkin Tuhanmu akan bangga jika perintah dan petunjuknya hanya dibacakan dalam bahasa Arab dengan suara yang merdu lalu diperlombakan di acara keagamaan? Atau perintahnya cukup dihafal dalam bahasa Arab walaupun tidak dipahami dan tidak dilakukan? Bukankah yang dilakukan umat Islam terhadap petunjuk dan perintahnya yang hanya dihafal dan dibacakan dengan suara yang indah, tetapi isinya tidak dimengerti dan tidak dilakukan, justru menunjukkan umat Islam itu tergolong sebagai orang-orang fasik? Nah, di video ini saya ingin menunjukkan bahwa pertama, umat Islam adalah kaum yang telah berpaling atau murtad dari Tuhan seluruh alam kepada ilah lain yaitu Tuhan negeri Mekah di Ka'bah. Kedua, umat Islam adalah orang-orang yang zalim kepada Allah. Ketiga, Al-Quran telah dipalsukan oleh pendahulu ulama Islam. Pertama, umat Islam adalah kaum yang telah berpaling atau murtad dari Tuhan seluruh alam kepada ilah lain yaitu Tuhan negeri Mekah di Ka'bah. Mengenal Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam tentu hanya ada satu, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Tetapi banyak kelompok manusia yang beriman kepada ilah lain yang diimani sebagai penolong mereka. Ada yang beriman kepada dewa-dewa, kepada roh-roh leluhur, kepada jin, dan bahkan percaya kepada benda mati seperti pusaka, mustika, jimat, karena memiliki kekuatan gaib yang dapat menyelamatkan mereka, dan ada yang mendirikan patung berhala sebagai perantara untuk menyembah Tuhannya. Tetapi hanya ada satu Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, demikian juga Al-Quran mengakuinya yang tertulis di Quran Surah Yunus ayat 90 yang berbunyi demikian. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Quran Surah Yunus ayat 90. Yang mereka sembah selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel tidak lain hanyalah inasan atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Quran Surah An-Nisa ayat 117. Namun ketika ayat ini ditunjukkan kepada umat Islam mereka akan berkata, itu kan pengakuan Firaun. Nah di sini saya akan menunjukkan ayat-ayat yang memperkuat pernyataan Al-Quran Surah Yunus ayat 90 tersebut di beberapa ayat yang lain yang mengatakan bahwa Tuhan seluruh alam itu adalah Tuhan Musa dan Harun. Quran Surah As-Syu'ara, ayat 47-48 berkata demikian. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Juga Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122 berkata yang sama.
Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Allah berfirman kepada Musa, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surah Taha ayat 14. Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Quran Surah Taha ayat 98. Dari Quran Surah Taha ayat 14 dan 98 menunjukkan bahwa Allah yang benar itu adalah Tuhan Musa dan Harun, Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan Musa dan Harun adalah sosok yang dapat berfirman secara langsung kepada manusia, dan hal ini disebut di Quran Surah Al-Baqarah ayat 253, Quran Surah An-Nisa ayat 164 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Dan Musa sebagai nabi dipilih langsung oleh Tuhan. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan firmanku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 144. Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Quran Surah Taha ayat 12-13. Al-Quran memberitakan bahwa pada mulanya Islam itu beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhannya satu, sebagaimana disebut pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 berikut ini. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Apakah agama Islam sekarang masih beriman kepada Taurat dan Injil dan beriman kepada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel? Ternyata tidak. Agama Islam beriman kepada ilah lain yang diimani oleh bangsa Quraisy sejak dahulu, dan mereka tidak mengikuti petunjuk Allah yang ditulis oleh para nabi dari Bani Israel yang ada pada Taurat dan Injil. Mereka hanya mengikuti hadis dan petunjuk para ulama mereka. Perubahan besar telah terjadi di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran sudah dipalsukan untuk memalingkan kepercayaan manusia kepada sosok yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy di Ka'bah, dan meninggalkan Tuhan semesta alam yang dipercaya oleh Bani Israel. Perubahan kiblat itu tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, 149 dan yang lain. Perubahan kiblat itu telah mengubah keimanan dari menyembah Tuhan semesta alam menjadi beriman kepada ilah pagan di Mekah, dari yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya menjadi menuduh kitab-kitab sebelumnya telah dipalsukan. Jejak perubahan itu masih terlihat dari beberapa ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Isi Al-Quran itu disebut atau terdapat di kitab sebelumnya. Para pembaca kitab sebelumnya pun beriman kepada Al-Quran. Dan jika ada keraguan tentang isi Al-Quran maka Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada para pembaca kitab terdahulu. Yang artinya adalah bahwa isi Al-Quran itu sejatinya berisi tentang Taurat dan Injil yang ditulis dalam bahasa Arab, supaya orang-orang Mekah dan sekelilingnya dapat memahaminya. Dengan demikian, kitab Taurat dan Injil khusus buat orang Yahudi dan Kristen, sedangkan Al-Quran buat mereka yang berbahasa Arab. Untuk ini saya akan bahas pada bagian yang ketiga, yaitu, Al-Quran telah dipalsukan oleh pendahulu ulama Islam. Tentang Tuhan yang disembah di agama Islam. Tuhan yang dimuliakan di dalam agama Islam yang sekarang adalah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, sosok yang sejak dahulu dimuliakan oleh kaum Quraisy melalui berhala Hubal. Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Quraisy ayat 3 adalah ayat yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, yang diklaim sebagai wahyu yang diterima Muhammad ketika dia berada di Mekah sekitar tahun 610 sampai 622 Masehi. Al-Quran berkata, Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim, Quran Surah An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
Quran Surah Quraisy ayat 3. Berdasarkan sejarahnya, berhala di Ka'bah baru dihancurkan sekitar tahun 630 Masehi. Atau tahun 8 Hijriah, yaitu peristiwa yang disebut Fatu Makkah, atau pembebasan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Yang artinya, sebelum tahun 630 Masehi atau tahun 8 Hijriah, Ka'bah adalah pusat penyembahan berhala-berhala oleh kaum Quraisy, termasuk orang tua Muhammad dan leluhurnya. Jadi jelas bahwa tahun 610 sampai 622 Masehi, Ka'bah masih sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Hubal yang dipercaya sebagai Allah, dan Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza yang dipuja sebagai anak-anak Allah melalui patung-patung berhala. Orang tua Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yang mana arti Abdullah adalah abdi atau hamba Allah, sedangkan mereka penganut kepercayaan suku Quraisy yang menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sosok Allah yang diimani oleh Bani Quraisy yang kemudian diimani di agama Islam, tidak sama dengan Allah yang diimani oleh Bani Israel yang menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 mengisahkan suatu peristiwa yang terjadi sekitar tahun 570 Masehi, menjadi salah satu bukti bahwa Allah SWT yang dimaksud adalah ilah pagan bangsa Arab. Sebab ayat ini mengatakan bahwa Allah SWT melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha, sedangkan pada masa itu Ka'bah adalah tempat memuja Hubal dan dewa-dewi lainnya. Jika penghancuran berhala di Ka'bah baru terjadi di tahun 630 Masehi, apakah Anda setuju jika di tahun 570 Masehi, Ka'bah masih terkait sebagai tempat penyembahan kepada berhala Hubal dan berhala-berhala lainnya? Apakah mungkin Allah yang benar akan melindungi tempat pemujaan berhala sebagaimana dikisahkan di surat Al-Fil ini? Quran Surah Quraisy ayat 1-4 menunjukkan bahwa Ka'bah adalah tempat kebiasaan atau tradisi orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah, untuk menyembah sosok yang mereka anggap sebagai Tuhan yang memberi makan kepada mereka. Surat Quraisy ini termasuk sebagai surat-surat Makkiyah, yang artinya surat ini turun antara tahun 610 sampai 622 Masehi. Di ayat 1-3 dikatakan kebiasaan kaum Quraisy menyembah Tuhannya di Ka'bah. Jika berhala-berhala di Ka'bah baru dihancurkan di tahun 630 Masehi, siapakah Tuhan yang dimaksud di ayat 3 surat ini? Beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy sebelum kenabian Muhammad pun mereka sudah percaya bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah. Quran Surah As-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah, jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Quran Surah Luqman ayat 25. Dan sungguh, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya-lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Tetapi Allah yang mereka maksud adalah sosok yang mereka muliakan di Ka'bah melalui patung-patung berhala sejak dahulu. Bagaimana mungkin orang-orang Quraisy menyembah Tuhan yang benar sedangkan mereka sendiri menyembah Dewa Hubal sebagai Allah, dan menganggap Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat sebagai anak-anak Allah dan menjadikan patung-patung berhala sebagai media untuk memuliakan mereka? Bagaimana mungkin orang-orang Quraisy menyembah Tuhan yang benar sedangkan Allah sendiri tidak pernah memberi petunjuk kepada mereka? Mereka hanya beriman kepada sosok yang tidak dikenal, tidak pernah menyatakan dirinya dan memberi petunjuk, hanya berdasarkan dugaan. Pada dasarnya mereka beriman kepada roh-roh penguasa Mekah yang dianggap sebagai Tuhan penolong mereka, lalu mereka mendirikan patung-patung berhala sebagai media untuk menyembahnya. Patung-patung berhala inilah sosok yang enggan berbicara kepada manusia, dan jin atau setan berada di dalamnya, dan ini sesuai dengan makna yang disebut di Quran Surah As-Syur ayat 51.
Sedangkan Tuhan Musa dan Harun adalah pribadi yang dapat berfirman langsung kepada utusannya, sebagaimana disebut di Quran Surah Al-Baqarah ayat 253, Quran Surah An-Nisa ayat 164, Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Dan Quran Surah Al-Isra ayat 1 mengatakan, Allah telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Menurut para ulama peristiwa ini terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi. Sedangkan tahun 620 sampai 622 Masehi adalah masa di mana Ka'bah masih tempat pemujaan kepada Hubal dan ilah-ilah lainnya yang disembah melalui berhala-berhala oleh kaum Quraisy. Jadi jelas bahwa sosok yang diyakini sebagai Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa adalah sosok yang disembah di masa itu, yaitu Dewa Hubal. Al-Quran berkata, "Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." Quran Surah As-Zukhruf ayat 36. Umat Islam telah berpaling dari Tuhan seluruh alam ke ilah pagan Bani Quraisy, dan umat Islam telah menjadikan jin sebagai teman seiman dan Muhammad sebagai rasul mereka. Quran Surah Al-An'am ayat 130. Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17 berkata, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, sama artinya dengan jin-jin akan mengerumuni mereka. Faktanya, Muhammad dikerumuni jin. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya yaitu melaksanakan salat, mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Quran Surah Al-Jin ayat 19. Apakah ayat ini hanya kebetulan sejalan dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17? Jin yang disebut di dalam Quran Surah Al-Jin ayat 4 adalah iblis yang diberitakan di Quran Surah Al-A'raf ayat 13, dan jin yang ada pada Quran Surah Al-Jin ayat 8-9 adalah iblis yang diberitakan di Quran Surah Al-Kahf ayat 51. Sehingga jin-jin itu adalah golongan iblis yang diusir dari sorga dan terkutuk hingga hari kiamat. Quran Surah Al-Hijr ayat 34-35. Sosok yang berkata kami di dalam Al-Quran yang diimani oleh umat Islam sebagai Allah SWT, adalah sosok yang telah memalingkan umat manusia dari Tuhan seluruh alam ke ilah lain yang disebut sebagai Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Dahulu pengikut Muhammad berkiblat ke Yerusalem dan beriman kepada apa yang diberitakan di dalam kitab Taurat dan Injil, tetapi telah dipalingkan ke tradisi orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah, memuliakan batu Hajar Aswad yang dianggap sebagai tangan Allah dan sebagai saksi bagi mereka di hari kiamat bagi yang menciumnya. Sosok yang berkata kami ini adalah sosok yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara umat Nasrani sampai hari kiamat. Quran Surah Al-Maidah ayat 14 dan ayat 64. Sosok yang mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Quran Surat Maryam ayat 83, Quran Surah As-Zukhruf ayat 36, Quran Surah An-Naml ayat 4. Ahli tipu daya, Quran Surah An-Naml ayat 50, dan sosok yang mengajarkan tipu daya kepada manusia. Quran Surah Al-An'am ayat 123. Sehingga tidak mengherankan jika umat Islam yang murtad dari Tuhan seluruh alam akan mengkafir-kafirkan mereka yang setia kepada petunjuk para nabi dari Bani Israel, karena umat Islam telah setia kepada sosok ahli tipu daya sebagai Tuhan bagi mereka. Kedua, umat Islam adalah orang-orang yang zalim kepada Allah. Saya sebut umat Islam sebagai orang-orang zalim adalah karena mereka tidak mengikuti petunjuk dari Allah yang telah ditulis di kitab Taurat dan Injil oleh para nabi dari Bani Israel, sebagaimana diperintahkan di Quran Al-An'am ayat 90. Di Quran Surah Al-An'am ayat 90 dikatakan, mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu atasnya. Al-Quran itu hanyalah peringatan untuk umat seluruh alam. Karena perintah ini ada tertulis di dalam Al-Quran, seharusnya umat Islam mematuhi dan menjalankannya.
Dan di dalam Al-Quran ada pengakuan jika pengikut Muhammad telah beriman kepada Taurat dan Injil, bahkan Tuhannya satu, misalnya. Di Quran Surah Al-Ankabut, ayat 46 dikatakan, "Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Dan Quran Surah Ali Imran ayat 84 juga dikatakan, "Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri." Tetapi, faktanya agama Islam yang ada sekarang sama sekali tidak mengikuti petunjuk para nabi dari Bani Israel, dan tidak beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi hanya mengikuti hadis dan aturan-aturan yang dibuat oleh ulama mereka. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada perintahnya supaya memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah, misalnya tertulis di Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan ayat 49, Quran Surah Al-A'raf ayat 3, dan lain-lain. Ketidakpatuhan kepada perintah Allah adalah sebuah kezaliman dan tentu Allah akan murka kepada mereka di akhirat nantinya. Beberapa perintah yang tidak dipatuhi atau tidak dijalankan oleh umat Islam, antara lain, Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, tetapi umat Islam tidak mengakuinya. Agama Tauhid adalah agama yang mengajarkan bahwa Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam, tetapi agama Islam tidak melakukan ini. Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, tetapi umat Islam tidak mengakuinya. Petunjuk tentang siapa jalan yang lurus sebenarnya ada disebut di dalam Al-Quran, tetapi umat Islam tidak mencarinya. Di dalam Al-Quran ada tertulis, "Ia, yaitu iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku." Quran Surah Al-Hijr ayat 39-41. Menurut Quran Surah Al-Hijr ayat 39-41, jalan yang lurus kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang terpilih di antara mereka yang tidak disesatkan oleh iblis, atau seorang hamba yang suci yang tidak berdosa. Hamba Allah yang tidak pernah disentuh setan atau tidak berdosa hanya ada satu, yaitu Al-Masih. Al-Quran berkata, "Maka ketika melahirkannya, dia berkata, 'Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.' Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Quran Surah Ali Imran ayat 36. Dia Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 19. Abu Hurairah mengabarkan, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tiada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali setan menyentuhnya saat ia dilahirkan. Lalu ia mengeluarkan suara jeritan karena sentuhan setan padanya, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, hamba Allah yang sama sekali tidak pernah diganggu oleh setan adalah Isa Al-Masih, sehingga Isa inilah yang terpilih sebagai jalan yang lurus menuju kepada Allah. Isa Al-Masih adalah seorang hamba yang telah diberikan nikmat kepadanya oleh Allah. Al-Quran berkata, "Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel." Quran Surah As-Zukhruf ayat 59. Dan Isa putra Maryam itu adalah perkataan yang benar, yang artinya, Isa itu adalah kebenaran, sebab ia adalah roh dari Allah dan firman-Nya. Al-Quran berkata, "Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya." Quran Surah Maryam ayat 34. Beberapa ayat Al-Quran yang mengatakan Al-Masih adalah jalan yang lurus. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia." Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surah Maryam ayat 36. Isa berkata,
Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Quran Surah Ali Imran ayat 51. Dan sungguh, Dia atau Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surah As-Zukhruf ayat 61. Isa berkata, sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surah As-Zukhruf ayat 64. Jadi jelas bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Satu-satunya agama yang dianjurkan Al-Quran adalah agama yang mengajarkan tentang Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91-92. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51-52. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Pengikut Isa disebut Muslim dan berada di atas orang-orang kafir karena agamanya memberitakan bahwa Isa adalah tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Al-Quran berkata, dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim. Quran Surah Al-Maidah ayat 111. Ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Pengikut Isa adalah Muslim dan mereka berada di atas orang-orang kafir, sebagai bukti bahwa agama mereka inilah yang dianjurkan. Agama Islam jelas tidak memberitakan tentang Isa sebagai bukti kebesaran Allah bagi seluruh alam, tetapi menjadikan Muhammad sebagai berita utama dan panutan dalam ajarannya. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa Isa Al-Masih menjadi saksi bagi pengikutnya di hari kiamat. Al-Quran berkata, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 158-159. Sehingga tuduhan umat Islam yang mengatakan pengikut Isa itu adalah orang-orang kafir dan bakal masuk neraka adalah suatu kebodohan dan sesat. Yang disebut Muslim adalah mereka yang beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun, misalnya. Ibrahim, Bani Yakub juga disebut berserah diri kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 dan ayat 136, Quran Surah Ali Imran ayat 64, dan lain-lain. Musa adalah Muslim, Quran Surah Yunus ayat 34. Fir'aun menjadi Muslim, Quran Surah Yunus ayat 90. Yusuf adalah Muslim, Quran Surah Yusuf ayat 101. Isa adalah Muslim, Quran Surah Ali Imran ayat 52. Para nabi dari Bani Israel yang disebut Muslim tidak beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, Tuhan yang diimani umat Islam, tetapi mereka beriman kepada Tuhan seluruh alam, Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Menjadikan benda sebagai sarana untuk memuliakan Allah bukan ajaran para nabi dari Bani Israel, tetapi cara itu adalah warisan kepercayaan pagan nenek moyang yang menyembah berhala. Sementara umat Islam menjadikan Hajar Aswad sebagai sarana penting dalam beribadah kepada Allah SWT di Ka'bah.
Mencium Hajar Aswad dianggap telah mencium tangan Allah SWT dan menghapus dosanya, dan Hajar Aswad itu menjadi saksi bagi mereka yang menciumnya di hari kiamat. Padahal sama sekali tidak ada perintah di dalam Al-Quran tentang Hajar Aswad. Sehingga apa yang disebut di Quran Surah Al-Baqarah ayat 170, Quran Surah Al-Maidah ayat 104 dan Quran Surah Luqman ayat 21 adalah sifat dan karakter dari agama Islam itu sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk. Hal senada juga disebut di Quran Surah Al-Maidah ayat 104 dan Quran Surah Luqman ayat 21, yaitu tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah, tetapi mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Bukankah umat Islam sangat pantas disebut orang-orang zalim karena tidak melakukan petunjuk yang telah diturunkan Allah, bahkan agamanya berpaling dari Tuhan seluruh alam ke Tuhan negeri Mekah dan mengikuti tradisi leluhur kaum Quraisy? Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Quran Surah Ali Imran ayat 3-4. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Ketiga, Al-Quran telah dipalsukan oleh pendahulu ulama Islam. Mungkin Anda pernah membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, misalnya ayat-ayat seperti berikut ini. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan ini, Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 92. Tetapi apa yang kita lihat di dalam Al-Quran yang ada sekarang? Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan petunjuk yang ada di Alkitab, bahkan Tuhannya pun diganti menjadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, sesembahan Bani Quraisy di Ka'bah sejak dahulu. Karena Alkitab dan para pembaca kitab terdahulu tidak mengakui Muhammad itu seorang nabi, dan mereka mengimani Yesus itu Tuhan, lalu mereka menuduh Alkitab telah diubah dan mengatakan orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Injil sebagai orang-orang kafir. Padahal kitab merekalah yang telah diubah untuk membenarkan keinginan mereka, yaitu menjadikan agama Islam yang beribadah kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah sebagai agama manusia, dan mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah dan penutup para nabi. Tuhan pun mereka ganti dan tentu semua berita yang ada di Al-Quran dikaitkan dengan Tuhan mereka yaitu Tuhan negeri Mekah, seolah-olah para nabi dari Bani Israel adalah utusan Tuhan mereka, dan menolak mengakui jika Isa itu sesungguhnya adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Mungkin Anda pernah membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa isi Al-Quran itu disebut atau terkandung di kitab-kitab sebelumnya dan para ulama Israel mengetahuinya. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196-197. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Beberapa ayat di dalam Al-Quran memang terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil, tetapi ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang sama sekali tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil, bahkan bertentangan, dan tentu para ulama Bani Israel tidak mengetahui ini. Dengan demikian, berdasarkan ayat ini tentulah ayat-ayat yang tidak disebut atau tidak terkandung di kitab sebelumnya bahkan bertentangan, merupakan ayat-ayat yang telah ditambah-tambah, untuk membenarkan apa yang mereka inginkan, yaitu menjadikan manusia mengabdi kepada sesembahan mereka dan memusuhi umat yang beriman kepada Tuhan seluruh alam.
Mungkin Anda pernah membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa para pembaca kitab sebelumnya juga beriman kepada Al-Quran, misalnya pada ayat berikut ini. Quran Surah Al-Qasas ayat 52-53. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil mereka beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Ali Imran ayat 199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Umat-umat yang beriman kepada Taurat dan Injil akan beriman kepada Al-Quran jika berita yang disampaikan oleh Al-Quran itu terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana disebut di Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 196-197. Tujuannya sama dan beriman kepada Tuhan yang sama. Jika kita lihat isi Al-Quran yang ada sekarang, tidak mungkin para pembaca kitab sebelumnya akan beriman kepada Al-Quran yang menganjurkan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, ilah berhala Quraisy yang mereka imani sejak dahulu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kitab Al-Quran yang ada sekarang sudah mengalami perubahan dan penambahan, sehingga tidak logika jika umat yang beriman kepada kitab Taurat dan Injil dapat beriman kepada Al-Quran, sebab isinya sudah bertentangan. Mungkin Anda pernah membaca di dalam Al-Quran yang mengatakan, jika Muhammad ada keraguan tentang isi Al-Quran, dan meyakinkan bahwa Tuhannya sama, supaya bertanya kepada para pembaca kitab sebelumnya. Quran Surah Yunus ayat 94. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Quran Surah As-Zukhruf ayat 45. Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Ada banyak perbedaan isi Al-Quran yang ada sekarang dengan isi Taurat dan Injil, bahkan bertentangan, sehingga tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil ditanyakan kepada para pembaca kitab sebelumnya sebagaimana disebut di Quran Surah Yunus ayat 94, dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45. Dan ini menunjukkan bahwa isi Al-Quran yang ada sekarang sudah banyak berubah. Semua ayat-ayat yang baru saya tunjukkan menunjukkan bahwa pada mulanya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, terkandung atau ada disebut di kitab-kitab sebelumnya. Atau dengan kata lain isi Al-Quran bersumber dari kitab Taurat dan Injil. Tetapi isi Al-Quran itu telah mengalami perubahan maupun penambahan, dengan maksud untuk memalingkan iman kepercayaan manusia ke Tuhan negeri Mekah, lalu mereka memusuhi orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Injil, dan menggolongkan mereka sebagai orang kafir, dan menuduh kitab Taurat dan Injil telah diubah. Terjadinya perubahan kiblat dan perubahan Tuhan yang disembah, lalu kemudian mereka menolak Isa itu sebagai Kalimatullah dan Rohullah, menolak Isa sebagai jalan yang lurus, menolak Isa sebagai bukti kebesaran Allah bagi seluruh alam, dan menolak Allah dan Al-Masih itu adalah Tuhan yang esa. Bahkan agama yang dianjurkan Al-Quran yang terdapat pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 91-92 dan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51-52, adalah agama yang mengajarkan bahwa Isa itu adalah bukti kebesaran Allah bagi seluruh alam, agama yang dikenal sebagai Kristen, tetapi mereka mengkafir-kafirkan dan memusuhi, padahal Al-Quran dengan jelas mengakui bahwa pengikut Isa ini adalah Muslim, berada di atas orang-orang kafir dan Isa adalah saksi mereka di hari kiamat. Kemudian muncul ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, Quran Surah Ali Imran ayat 19, tetapi di sisi lain dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara umat Islam yang tidak mendatangi neraka, karena hal itu suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
Quran Surah Maryam ayat 71. Jadi jelas bahwa agama Islam itu adalah orang-orang kafir, yang murtad dari Tuhan seluruh alam ke ilah pagan Bani Quraisy, umat yang zalim karena mengingkari petunjuk Allah yang diturunkan melalui para nabi dari Bani Israel, dan tentu umat Islam ini tergolong sebagai orang-orang fasik. Semua umat Islam akan mendatangi neraka, karena mereka beriman kepada ilah lain yang bukan Tuhan seluruh alam, tidak menjadikan petunjuk dari Allah yang diberikan melalui para nabi dari Bani Israel sebagai petunjuk bagi hidup mereka, tetapi justru beriman kepada hadis dan kitab-kitab buatan ulama mereka, dan memusuhi dan mempersulit umat yang beriman kepada Tuhan seluruh alam.